Istaizu atam ikra'u at-tushur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Nabil sudah membantu memimpin doa. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Nurfali, Abdurrahman, Abdullah Sabil, Ade Rahmat, Andi Naila, Arif Rahmat, Akal Zahra, Asia Ananda, Cahaya Aulia, Giza, Hafil Mada, Helsa Talia, Henny Hidayati, Kanaya, Mahmud, Miftahul, Ayub Arifai, Jaffa, Halimi, Harun, Raihan, Nabil, Najwa, Nisa Nur, Nur Fadila, Nur Nabila Sari, Nurul Hidayah, Riki, Resti, Rizka Fatma, Salma, Saryanti, Sela, Siti Nur Fauzia, Muslimatul, Minda. Alhamdulillah ya, ada yang hadir, yang lainnya karena Rizman ya. Rizman apa? Baik, ada yang pasti, terus ada yang semoga diberikan kemudahan dan sukses untuk kegiatannya yang sedang dispensasi hari ini ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pokok pembahasannya adalah kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ya, kita literasi dulu ya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan transfusi darah. Nah, di sini ada landasan hukum tentang transfusi darah dalam Islam, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Kepada Mahmud, Ibu minta bantuannya untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 173. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Mas Nur. Kepada Nur, boleh bantuannya untuk membacakan terjemahannya? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, menurut kalian apa yang bisa kalian ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 173? Boleh angkat tangannya? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa? Hal ini? Boleh? Ada sih Pak. Tentang Allah mengharapkan mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi bagi umat manusia. Nah, jika umat manusia mengkonsumsi hal yang telah disebutkan tadi, maka akan berakibat buruk terhadap tubuh kita sendiri. Baik, terima kasih kepada hal ini. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan Nur Fadilah. Surah ini menjelaskan tentang hukum transaksi darah. Nah, saat ini itu karena yang sebenarnya itu hukumnya haram, namun dia disebutkan hukumnya untuk transaksi darah, maka hukumnya halal. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ada? Ya, jadi di sini hukum tentang transfusi darah itu diperbolehkan dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi darurat, ya. Di situ maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika ada kondisi darurat, maka seseorang yang membutuhkan darah diperbolehkan melakukan transfusi darah. Baik. Nah, jadi kegiatan hari ini kita ingin belajar membuat peta pikiran tentang mekanisme transfusi darah. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih transfusi darah itu? Ada yang tahu? Menurut kalian transfusi darah itu apa? Hal ini siapa? Oh, Priti, boleh. Transfusi darah itu apa? Transfusi darah adalah memberikan darah kita kepada orang lain yang membutuhkan. Memberikan darah kita kepada orang lain yang membutuhkan. Baik, ada yang tahu organ dan fungsinya pada sistem peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Organ apa saja, kemudian fungsinya apa? Mata, jantung untuk memompa darah. Baik, ada lagi? Terus lima tuh? Kalau pembuluh darah itu untuk media penyaluran. Pembuluh darah sebagai media penyaluran darah. Nah, jadi di dalam sistem organ pada sistem peredaran darah manusia itu memiliki struktur organ tertentu seperti tadi ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, fungsinya juga berbeda. Nah, ketika organ dalam sistem peredaran darah manusia itu mengalami kelainan atau gangguan, apa yang terjadi? Menurut
Iza untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Baik, terima kasih ya. Nah, kemudian mengapa seseorang itu memerlukan transfusi darah? Menurut kalian apa alasannya? Apa saja? Mengapa seseorang itu memerlukan transfusi darah? Saat kecelakaan, luka-luka, jadi banyak kehilangan darah gitu ya. Rizka, saat pasca melahirkan ya banyak kehilangan darah. Oke, baik. Ada lagi? Nur Fadila. Ketika sedang operasi ya, pasca melakukan operasi ya, butuh transfusi darah. Mahmud. Orang yang mengidap penyakit kronis ya. Ada lagi Nabil? Tubuh yang terbakar ya. Itu beberapa alasan ya kenapa seseorang itu memerlukan transfusi darah. Menurut kalian ya. Nah, sekarang boleh nggak sih transfusi darah itu diberikan asal aja? Tidak boleh ya. Kenapa nggak boleh asal aja itu diberikan transfusi darah itu? Menurut Fadila? Setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda dan tentunya ada resusnya. Ya, karena setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda dan adanya faktor resus yang kemungkinan juga berbeda. Baik. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati video dan gambar, siswa mampu bekerja sama menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem peredaran darah manusia. Sini ada beberapa indikator pencapaian tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa mampu membandingkan struktur organ dan fungsinya pada sistem peredaran darah manusia dengan baik. Yang kedua, setelah mengidentifikasi struktur organ pada sistem peredaran darah manusia, siswa mampu menilai struktur organ pada sistem peredaran darah manusia dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memeriksa hubungan kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem peredaran darah manusia dengan transfusi darah. Keempat, siswa mampu membuat peta pikiran tentang mekanisme transfusi darah. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Jadi proyek kalian hari ini adalah membuat peta pikiran mekanisme transfusi darah. Baik. Nah, sebelumnya juga Ibu sampaikan cara penilaiannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama ada penilaian kognitif, kemudian ada penilaian afektif, dan ketiga penilaian skor motorik. Ya, sebelum kita masuk ke materi atau kegiatan inti, Ibu sampaikan kegiatan kita pada hari ini ya urutannya. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil ya, secara heterogen atau acak. Kemudian kalian nanti akan melakukan kajian literatur dari buku paket, kemudian dari bahan ajar yang sudah Ibu share di grup ya. Nah, di situ juga ada link-linknya ya, untuk kalian bisa melihat atau menjelajah ya, materi yang terkait dengan mekanisme transfusi darah. Kemudian kalian nanti akan membuat
few moments later. Sekarang silakan siapa yang bisa memberikan pendapatnya atau mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan dari video tersebut. Kira-kira pertanyaan yang muncul dari video tersebut apa ya? Boleh siapa yang ingin ambil? Mengapa orang tersebut setelah melakukan transfusi darah bisa meninggal? Mengapa orang tersebut setelah melakukan transfusi darah meninggal? Ada lagi? Ada lagi? Apa? Apa yang menyebabkan seseorang tersebut mendapatkan transfusi darah? Ya, baik. Ada lagi? Nah, kalau kita rangkum dari beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman tadi, ada satu pertanyaan mendasar dari video tersebut, yaitu mengapa seseorang yang menerima transfusi darah itu meninggal? Ya, itu pertanyaan mendasar. Itu mengapa seseorang bisa meninggal setelah melakukan transfusi darah? Ya, kita cari apa penyebabnya, kemudian kita cari solusinya apa. Nah, disinilah kalian nanti akan memberikan pikiran atau pendapat yang merupakan satu solusi dari persoalan tentang mengapa seseorang bisa meninggal setelah melakukan transfusi darah, berupa suatu karya. Di situ menceritakan peta pikiran tentang mekanisme transfusi darah, ya. Nah, di bahan ajar sudah Ibu sampaikan ya materi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Situ ada berkaitan dengan bagaimana sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok dulu, ya. Nanti teknisnya menyebutkan urut 1 sampai 6, kemudian lanjut lagi 1 sampai 6 dan seterusnya sampai habis, ya. Dimulai dari Nabil. Baik, untuk yang menyebutkan nomor 1 berkumpul ke yang menyebut nomor 1, kemudian nomor 2 dan seterusnya. Ayo, langsung bergabung. Kegiatan berikutnya kita akan mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan, ya. Boleh digunakan laptop dan HP yang sudah dipersiapkan. Ya, di grup sudah Ibu berikan bahan ajar dan juga link yang menjadi referensi, ya, untuk kalian.
Bisa kan? Nah, ini untuk melihat bagaimana jadi ketika seorang itu membutuhkan transfusi darah itu dimasukkan di mana? Darah itu. Nah, setelah itu kan akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, peredarannya itu bisa kalian lihat di sini. Kelompok berapa? Kira-kira kalian akan membuat proyek apa? Ini kelompok berapa? 4. Nanti kalian akan membuat proyek apa ini? Bagan atau cat ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Nanti akan membuat proyek apa? PPT dan animasi ya. Sama kenapa sakit? Semangat ya, sama. Ini kelompok berapa nanti? Kelompok 2 akan membuat proyek apa nanti? Poster. Ini kelompok 3 nanti akan membuat proyek apa? Nah, kemudian nanti ini ada tahap selanjutnya yaitu mencari solusi ya. Yang nantinya proyeknya adalah membuat lengkap pikiran tentang mekanisme transfusi darah. Kalian kan sudah tadi menentukan ya proyek apa ya. Nah, setelah kalian tentukan proyek apa yang akan kalian buat, berikutnya kalian membuat jadwal ya. Kira-kira dibuat dalam bentuk apa? Tabel ya. Nah, kegiatan ini nanti kalian membuat proyek ya. Kita nanti ada pertemuan kedua yaitu tahapan untuk melakukan presentasi dan diskusi tanya jawab. Nah, jadi kalian nanti bisa membuat proyeknya itu di rumah ya. Tapi kalian harus mendokumentasikannya dalam bentuk video ya. Jadi kegiatan atau aktivitas kalian dalam membuat proyek itu harus didokumentasikan dalam bentuk video ya. Jangan gambar tapi video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kemarin yang dispen sudah hadir ya? Sudah, Nur Nabila Sari, kemudian siapa kemarin? Henny, mana Henny? Masih dispen. Rizwan ya? Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kepada Nabil bantuannya untuk memimpin doa. Istaidu al-an ikra'u ad-du'a. Ihdina
Hadir. Abdullah Sabil, Ade Rahmat, Andi Naila, Arif Rahman, Atta Zahra, Askia Ananda, Cahaya Aulia, Giza Isnawiyah, Habil Mada, Helsa Talia, Henny Hidayati, Kanaya, Mahmud, Miftahul Jannah, Ayu, Dafa, oh sakit, semoga lekas sembuh ya, jadi bisa sekolah lagi. Kali ini Harun, Raihan, Nabila Udi, Najwa, hadir, Lisa, Nur Fadila, Nur Nabila Sari, Nurul Hidayah, Priti, Resti, Rizka Fatma, Salman, Saryanti, oh sakit, semoga lekas sembuh ya. Sela Aprilia, oh sakit juga, semoga lekas sembuh. Siti Nur Fauzia, Muslimatul, Indah Pratiwi, hadir. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin ya. Di kemarin sudah sampai pada tahap memonitor ya, membuat jadwal. Kemudian kemarin terakhir di monitor ya, monitor kegiatan kalian dalam pembuatan proyek. Nah hari ini kalian akan mempresentasikan produk atau proyek yang kalian buat setiap kelompoknya ya. Nanti akan dipresentasikan, kemudian nanti ada diskusi tanya jawab. Nah kemarin kita terakhir adalah memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Nah sebelumnya Ibu tampilkan. Nah ini kelompoknya Helsa ya. Nah kelompoknya Helsa kemarin melakukan wawancara dengan narasumber di klinik Tirta ya. Nah kemudian setelah melakukan wawancara ya, mendapatkan informasi ya, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat proyek. Proyeknya di sini adalah PPT ya, kelompoknya Helsa. Ya, hari ini sekarang ini kita akan menampilkan dari kelompoknya Helsa yang melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber
Ini sebagai bukti kegiatan monitor penyelesaian proyek dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Ya, kelompoknya Rizka. Ini dari kelompoknya Rehan dalam hal kegiatan memonitor penyelesaian proyek pada kelompoknya Rehan. Kelompok berapa kelompok Rehan? Kelompok 4. Oke. Kemudian kegiatan memonitor penyelesaian proyek pada kelompoknya Sabil. Kelompok berapa Sabil? Nah, ini kegiatan memonitor penyelesaian proyek pada kelompok ya. Aim like stage like Nah, berikut ini adalah kegiatan dalam rangka memonitor penyelesaian proyek pada kelompoknya hal ini. Kelompok berapa hal ini? Apa proyeknya kemarin? Film pendek. Jadi ini apa istilahnya BHS ya? Nah, behind the scan. Berikutnya tinggal kelompok pindah ya, yang lainnya sudah semua ya. Dan ini adalah kegiatan monitoring penyelesaian proyek kelompoknya Winda. Kelompok berapa Winda? It's like a Kelompok 6. Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난왜 사랑에 목매는 거지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 다 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 내 심장이 쿵쿵 It's like a Ya. Nah, berikut tadi adalah tahapan memonitor penyelesaian proyek ya pada semua kelompok ya. Ada 6 kelompok tadi sudah memberikan buktinya bahwa mereka melakukan kegiatan kerja kelompok untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek ya. Dan juga nanti akan mengumpulkan LKPD-nya. Sini Ibu akan sampaikan teknisnya ya. Jadi setiap kelompok mempresentasikan produk dari hasil proyek kalian ya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok menjawab pertanyaan dan mendapatkan masukan dari kelompok lain ya.
mendapatkan 2 pertanyaan saja ya, biar tidak terlalu lama ya. Ya. Baik, kita sepakati dulu ini secara berurut atau siapa yang siap duluan atau bagaimana? Berurut ya, oke, sepakat ya. Baik. Ya, kita saksikan presentasi dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami telah membuat proyek poster mekanisme transfusi darah. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan transfusi darah adalah pengecekan berat badan, di mana pengecekan berat badan ini minimalnya adalah 45 kg. Yang kedua, pengecekan hemoglobin. Di pengecekan hemoglobin ini HB-nya adalah 12,5 gram atau lebih. Yang ketiga, pengecekan tekanan darah. Pengecekan tekanan darah ini minimal normalnya adalah 100 sampai 180 atau 60 sampai 100 mmHg. Dan yang keempat adalah pengecekan golongan darah. Siapa tahu yang mendonorkan itu udah tahu golongan darahnya kan, jadi harus dicek dulu sebelum ditransfusikan. Dan yang terakhir adalah pengecekan penyakit pada darah. Kan kita nggak tahu apa aja yang diderita oleh orang yang mau mendonorkan, jadi kita harus melakukan pengecekan. Siapa tahu dia memiliki hepatitis C atau hepatitis B, HIV atau AIDS. Sekian dari proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi presentasi dari proyeknya kelompok 1 ya. Baik, silakan sesuai dengan yang kita sepakati tadi. Kita sepakat ada 2 pertanyaan saja ya. Silakan pada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Tadi kan di bagian paling utama itu ada di bagian sebelum melakukan transfusi darah, terlebih dahulu kita melakukan pengecekan berat badan. Dan tadi berat badan idealnya itu 45 kilo. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan transfusi darah kalau berat badannya di atas 45 kilo? Oh, minimal. Kalau di bawahnya? Oh, kalau Baik, kami akan menjawab hal ini. Tolong dengar kita stop. Jadi kami akan menjawab. Kan transfusi darah itu minimal 17 tahun ya. Nah, 17 tahun itu idealnya orang-orang berat badannya itu 45 kilo. Jadi kalau misalnya 17 tahun tapi di bawah 45 kilo itu enggak ya belum Disarankan. Ya, Tidak disarankan. ya, tidak disarankan. Sudah? Cukup itu? Bagaimana hal ini? Cukup. Baik. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, 1 pertanyaan lagi dari kelompok siapa? Masih ada kesempatan 1 pertanyaan lagi. Dari kelompok Nabil. Ya, silakan. Oh, Nur Fadila. Oke. Jadi ketika seseorang mendonorkan darah kan itu nanti dipisah-pisahkan ya, pasti disimpan di kulkas tempat ini tempat golongan darah apa sih, kantong-kantong darahnya. Nah, kira-kira itu tahannya tuh berapa lama ya? Atau ada perbedaannya antara tahannya itu ketika di dalam kulkas sama di luar kulkas? Nah, itu aja. Baik, bagaimana kelompok 1? Silakan ditanggapi. Bu, bisa kan jawab sebisanya? Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab sebisanya. Darah kita itu kan juga sama aja kayak darah hewan kayak ayam gitu kan. Nah, kalau misalnya mamamu beli ayam pasti disimpan di kulkas itu lebih tahan lama kan. Jadi
Menurut kami yang disimpan di kulkas itu lebih awet daripada yang dibiarkan di. Enggak, durasinya itu. Iya, Apa durasinya? udah expired. Kalau dilihat dari arti darah itu tidak ada expire-nya ya. Nah, cuma ini masalah karena masalah penyimpanan aja ya, masalah penyimpanan. Jadi supaya terhindar dari istilahnya kerusakan ya, kemungkinan kerusakan pada darah, jadi harus disimpan di tempat pendingin ya. Nah, mungkin seperti tadi ada informasi sekitar 42 hari ya, itu mungkin bisa dijadikan perbandingan juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh donor darah, mungkin yang sebelum sudah mau mendekati 42 hari, terus darahnya memang kebetulan di golongan darahnya memang sesuai yang diperlukan, maka itu bisa didahulukan ya, sehingga tidak ada yang melebihi dari 42 hari untuk menjaga kualitas dari darah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong-kantong untuk tujuan didonorkan ya. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya secara urut berarti kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, kelompoknya Rizka. Silakan kelompok Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan poster hasil buatan kami yang berjudul atau bertemakan tentang donor darah. Yang pertama ada pengertian donor darah yang akan dibacakan oleh kamu. Donor darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbaris darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Adapun tujuan donor darah antara lain adalah mengembalikan volume darah normal seorang, mengganti komponen darah di tubuh dan meningkatkan oksigenasi maupun hemostasis. Ya, selanjutnya ada penggolongan darah yang akan dibacakan oleh Nabi Laudi. Oke, jadi penggolongan darah itu terbagi menjadi 4, A, B, AB, dan O. Nah, pada golongan darah A memiliki aglutinin anti B dan aglutinogen anti A, dan pada golongan darah B memiliki anti A dan aglutinogen B. Pada darah AB tidak memiliki aglutinin, aglutinogennya A dan B. Darah O memiliki anti A dan anti B dan tidak memiliki aglutinogen. Apabila penggolongan darah di sini ini sangat berguna agar tidak terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Seperti misalnya golongan darah A dicampur dengan golongan darah B bisa memiliki, kan golongan darah A itu memiliki anti aglutinin anti B dan golongan darah B memiliki aglutinin B. Apabila keduanya digabungkan akan menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Ya, saya akan ambil sedikit. Terus juga penggolongan darah ini ada faktor resusnya. Misalnya golongan darah A faktor resusnya min dan golongan darah A faktor resusnya plus itu juga tidak bisa saling mendonorkan karena perbedaan resus tadi. Kalau mereka digabung akan terjadi penggumpalan. Jadi saat melakukan donor darah juga perlu diperhatikan resus dari golongan darah tersebut. Mungkin segini aja presentasi dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Itu dari kelompok 2 ya. Nah, silakan pada kelompok lain yang ingin bertanya. Dari kelompok siapa? Ayo, mungkin ingin bertanya? Boleh, silakan. Ayo. Akan bertanya dari perwakilan kelompok 6, apakah ada manfaat dari mendonorkan darah? Baik, kami akan menjawab. Tentu saja ada manfaat. Silakan. Baik, kelompok kami akan menjawab.
Apakah ada manfaat dari mendonorkan darah? Tentu saja ada, karena itu dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan darah tersebut. Jadi donor darah ini sangat berguna dan bermanfaat. Baik, Ibu ingin menambahkan sedikit ya. Jadi bagi pendonor ya, itu tetap ada manfaatnya ya. Ada manfaat dari kita mendonorkan darah. Karena itu untuk regenerasi pembaruan sel-sel darah merah di dalam tubuh kita. Ya. Itu ya. Jadi pentingnya donor darah bagi pendonor itu salah satunya itu ya. Mungkin itu tambahan sedikit dari Ibu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 3. Silakan pada kelompok 3, kelompoknya siapa? Halini. Oh, Halini. Ya. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan sebuah film pendek yang berjudul tentang mekanisme transfusi darah. Nah, jadi kami membuat satu kasus yang si pasien ini mempunyai penyakit anemia. Namun penyakit anemia ini sudah tidak bisa tertolong lagi oleh obat penambah darah. Dikarenakan sudah termasuk anemia akut, maka harus melaksanakan transfusi darah. Kami perlihatkan tadi itu bercerita tentang seorang pasien yang mengidap penyakit anemia, namun dikarenakan tidak segera diobati, maka anemia ini semakin parah dan tidak bisa ditolong dengan tablet penambah darah, sehingga terpaksa harus dilaksanakannya transfusi darah. Namun tadi terdapat kesalahan dari pihak PMI dalam pelabelan penamaan golongan darah, tertukar antara golongan darah A dan B. Karena tadi si pasien membutuhkan darah A, namun di pihak PMI salah melakukan pelabelan, sehingga yang diberikan kepada pasien itu adalah golongan darah B. Sehingga reaksi dari si pasien ini mengalami penolakan yang ditandai dengan gejala-gejala tadi seperti demam, sesak napas dan lain-lain, dan mengakibatkan gagal ginjal hingga kematian. Jadi yang penderita anemia tadi apabila ditransfusikan darah yang benar, golongan darah akan ditransfusikan. Nah itu tuh kayak misalnya kelebihan ditransfusikan darahnya. Nah itu akan menyebabkan apa? Kelebihan volume darah pasti mempunyai efek yang sangat amat berbahaya bagi tubuh, dikarenakan berlebihannya volume yang tidak sesuai dengan aliran di dalam tubuh, sehingga pembuluh darah nanti akan yang seharusnya kadar volumenya itu sekian malah bertambah lagi, sehingga dapat mengakibatkan pembuluh darah bocor. Ya. Bagaimana? Ya. Ibu menambahkan sedikit ya.
pertanyaannya dari Nabil yang pertama tadi, ada kaitannya dengan proses sistem peredaran darah ya, yang nanti melibatkan organ peredaran darah pada manusia, yaitu ada jantung yang gunanya untuk memompa, kemudian ada pembuluh darah. Nah, tubuh kita itu secara normal itu ada kapasitas ya, volume darahnya itu harus berapa ya. Nah, jadi kalau ketika berlebihan tentunya ini akan berpengaruh pada kerja sistem peredaran darah, kerja jantung ya. Kemudian juga berpengaruh pada alirannya, ya kan? Aliran pada pembuluh darah. Jadi kalau kelebihan itu juga tidak baik ya, karena nanti akan berpengaruh pada mekanisme kerja dari organ-organ sistem peredaran darah. Baik. Ya, berikutnya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk bisa mempresentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bagian mekanisme transfusi darah. Yang pertama ada transfusi darah. Transfusi darah itu adalah prosedur untuk menyalurkan darah dari kampung darah seperti dari dalam kampung darah seperti penderita anemia, infeksi berat, dan penyakit tipes. Terus yang kedua ada komponen darah. Yang pertama ada A, sel darah merah, yaitu menjadi komponen darah yang paling sering ditransfusikan. Yang kedua ada sel darah putih, merupakan salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh dan peran penting dalam melakukan infeksi. Sekian, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari Kenapa transfusi darahnya tidak boleh dilakukan pada malam hari? Kan ada lampu. ya, setiap instansi atau seperti PMI ya, itu boleh aja memberlakukan tata tertib atau ketentuan lah ya. Nah, diantaranya demi menjaga kemungkinan ya yang tidak diinginkan ya, seperti kelalaian ya, maka dilakukanlah penerapan tidak boleh melakukan transfusi darah pada malam hari ya. Selanjutnya kelompok 5 ya, kelompoknya Helsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PPT presentasi tentang mekanisme transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah prosedur pemberian darah kepada pasien yang kekurangan sel darah merah karena penyakit, kecelakaan, dan juga penyakit. Seberapa sering seseorang harus menjalani transfusi darah? Frekuensi transfusi darah akan tergantung pada kondisi kesehatan pasien dan penyebab kekurangan darah. Pada pasien thalassemia mayor, misalnya mungkin membutuhkan transfusi setiap bulan, sementara itu pada pasien yang menjalani operasi hanya butuh transfusi saat operasi dilakukan. Dokter akan menentukan volume darah serta beberapa sering transfusi yang dibutuhkan agar mencapai jumlah hemoglobin. Apa saja persiapan sebelum menjalani transfusi darah? Persiapan sebelum menjalani transfusi darah adalah mengikuti mendiskusikan manfaat dan resiko transfusi darah dengan dokter mengenai riwayat alergi yang Anda miliki. Kemudian menjalani pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem golongan darah bagi darah A, B, AB atau O. Dan Anda akan diberikan kantong darah sesuai dengan golongan darah Anda
darah dilakukan. Prosedur transfusi darah hampir sama seperti ketika seseorang menjalani infus biasa. Hanya saja yang masuk ke tubuh Anda bukan cairan, melainkan darah atau berbagai komponennya masing-masing. Petugas medis akan memasang jalur infus pada pembuluh darah vena Anda untuk mengalirkan darah dari dalam kantong darah yang telah disiapkan. Kecepatan tetes darah kemudian akan diatur oleh petugas. Secara umum, transfusi darah berlangsung selama 1-4 jam untuk satu kantong darah. Durasi ini tergantung darah memasuki tubuh Anda. Sekian, ada pertanyaan. Silakan. Dari kelompok siapa berikutnya? Jika RH plus dan RH minus menikah lalu mempunyai anak, apa yang akan terjadi pada anaknya? Apakah dorongan dan darahnya berbeda atau bukan? Jadi yang akan terjadi dengan anaknya yang pertama itu akan meninggal, dan anak yang kedua jika dia melahirkan lagi anak yang kedua, anak yang keduanya itu akan sakit-sakitan kalau RH plus dan RH minus. Kemungkinan di janinnya itu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan. PPP-nya dong. Kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mekanisme transfusi darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita. Transfusi darah adalah pemberian darah dari pendonor ke penerima. Transfusi darah adalah prosedur pemberian darah kepada pasien yang kekurangan sel darah karena penyakit, kecelakaan atau tindakan medis tertentu seperti operasi. Selanjutnya proses transfusi darah. Dalam proses transfusi darah, golongan darah ini sangat penting sekali diketahui. Jika golongan darah yang ditransfusikan tidak sesuai, terutama pada darahnya, maka sel darah akan dihalukan atau mengalami aglutinasi atau pembukaan. Apabila hal ini terjadi bisa membahayakan jiwa penerima transfusi darah. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan yang menerima darah disebut resipien. Kemungkinan transfusi darah dari donor pada resipien dapat dilihat dari skema pada gambar berikut ini. Dari skema pada gambar di atas, terlihat adanya kemungkinan terjadinya transfusi darah. Skema tersebut dapat dijelaskan dengan tabel di sana. Berikut adalah tabelnya. Dari tabel di atas, apabila dipandang dari donornya, terlihat bahwa golongan A dapat menjadi donor bagi golongan darah A dan AB. Golongan darah B dapat menjadi donor bagi golongan darah B dan AB. Golongan darah AB dapat menjadi donor bagi golongan darah AB. Golongan darah O dapat menjadi donor bagi golongan darah A, B, dan AB. Dalam hal ini, golongan darah O disebut sebagai donor universal, yaitu donor bagi semua golongan darah. Apabila dipandang dari resipiennya, terlihat bahwa yang pertama, golongan darah A dapat menjadi resipien dari golongan darah A dan B. Yang kedua, golongan darah B dapat menjadi resipien dari golongan darah D dan E. Yang ketiga, golongan darah AB dapat menjadi resipien dari golongan darah A, B, AB, dan O. Dalam hal ini, golongan darah AB disebut resipien universal, yaitu resipien dari semua golongan darah. Yang keempat, golongan darah O hanya dapat menjadi resipien dari golongan darah O saja. Berikutnya adalah jenis-jenis darah. Yang pertama adalah sel darah merah. Transfusi sel darah merah atau
thalassemia atau anemia defisiensi. Kedua penyakit itu dapat membuat penderitanya kekurangan hemoglobin atau mati. Lalu berikutnya ada trombosit. Trombosit atau disebut juga clotting darah adalah komponen darah yang berguna untuk pengiriman darah. Transfusi trombosit biasanya diberikan pada orang yang tidak bisa memproduksi cukup clotting darah dalam tubuhnya. Lalu yang berikutnya ada plasma darah. Transfusi plasma darah ditujukan untuk membantu menggantikan protein dalam darah yang berperan pada proses pembuangan darah. Proses ini biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi yang membuat pasien kehilangan banyak darah, seperti cedera atau kecelakaan. Lalu yang berikutnya darah utuh atau whole blood. Whole blood mengandung semua elemen darah yang diperlukan untuk menyalurkan oksigen dan hemostasis atau proses pengertian pendarahan. Seluruh komponen darah termasuk sel darah merah, putih, dan trombosit terkandung pada whole blood. Demikian tadi dari 6 kelompok ya sudah mempresentasikan proyeknya masing-masing. Nah sekarang kita masuk ke tahap evaluasi dan refleksi proses hasil pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu minta bantuannya untuk memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan pada hal ini. Jadi yang kami pelajari pada hari ini tentunya tidak terlepas dari mekanisme transfusi darah itu sendiri. Kita hari ini jadi mengetahui sebab-sebab terjadinya transfusi darah dan juga syarat dan ketentuan mengapa harus terlaksanakannya transfusi darah, serta keadaan-keadaan yang dilarang saat kita melakukan transfusi darah. Semisal kita mempunyai suatu penyakit yang bergolongan yang mempunyai kaitannya dengan darah itu sendiri. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Selain dari pembelajaran hari ini yang penuh dengan ilmu, kita juga menyukai proyek-proyek dari teman-teman sekalian yang bersifat menarik. Jadi kita dapat selain belajar juga dapat entertain atau menghibur diri sendiri. Lalu apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Yang belum kami pahami dari pembelajaran hari ini, terutama dari tadi di bagian resus tadi Bu, resus plus atau resus negatif, juga penurunan golongan darah dari orang tua kepada anak. Itu saja Bu, sekian, terima kasih. Demikian tadi refleksi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh hal ini ya. Jadi apa yang telah dipelajari pada hari ini, kemudian apa yang disukai pada hari ini ya, termasuk adanya tambahan entertain ya, yang bisa untuk hiburan. Kemudian apa yang belum dipahami ya, yang belum dipahami tadi adalah tentang resus ya, kemudian tentang penurunan golongan darah ya. Jadi kalau yang tentang resus itu harus diingat ya, bahwa untuk yang resus negatif itu tidak boleh mendonorkan darah kepada yang resus positif. Dia hanya boleh yang sesamanya, yaitu sama-sama resus negatif. Kemudian untuk penurunan sifat ya, golongan darah itu merupakan termasuk juga faktor genetik, artinya diturunkan ya, diturunkan. Jadi golongan darah itu ada termasuk alerganda. Jadi ada genotipnya itu bisa homozigot, bisa heterozigot ya. Misalnya golongan darah A itu kalau homozigot itu berarti genotipnya IA. Kalau yang heterozigot IA. Sehingga ketika seorang ayah itu bergolongan darah A, kemudian seorang ibu bergolongan darah B, ada kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Ya, ada kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Di mana kemungkinannya? Karena adanya genotip yang heterozigot. Ya, tuh. Baik.
pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem peredaran darah pada manusia antara lain adanya faktor resus, kemudian thalassemia, leukemia, angin duduk, dan masih ada lagi kelainan atau gangguan yang lainnya. Kemudian yang kedua, penentuan golongan darah A, B, AB, dan O ya. Kemudian pada tahun 1900 Dr. Karl Landsteiner menemukan ada beberapa tipe darah manusia. Jika tipe darah yang berbeda dicampurkan, akan terjadi penggumpalan sel darah merah yang dapat menyebabkan kematian saat transfusi ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, nggak boleh dicampur ya golongan darah A dengan golongan darah B. Pada umumnya transfusi darah dilakukan pada orang dalam kondisi berikut, yaitu orang yang mengalami kecelakaan atau luka, kemudian tubuh yang terbakar, waktu tubuh kehilangan darah, misalnya operasi, orang yang kekurangan darah akut, dan orang yang mengidap penyakit kronis. Demikian kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana ekspresi kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Sedih, senang, bingung, atau belum paham? Oke, terakhir kita melakukan kegiatan evaluasi, yaitu uji kemampuan kognitif. Ibu sudah bagi linknya, jadi siapkan HP-nya. Ya, siapkan HP-nya, buka linknya. Tokennya adalah tes huruf besar semua, 1, tanpa spasi. Tokennya. Sudah ibu share ya di grup ya. Tokennya tes huruf besar semua ya. Tanpa spasi. Ya, silakan dikerjakan. Tes huruf besar semua, 1, tanpa spasi. Tidak bisa? Ya baik, kegiatan selanjutnya adalah kalian nanti mengumpulkan lembar LKPD-nya ya. Setiap kelompok dikumpulkan lembar LKPD-nya. Bisa dikumpulkan dulu lembar LKPD-nya. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang
teknologi dalam sistem teknologi untuk menangani kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah, ya, untuk materi di pertemuan selanjutnya. Demikian, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, bantuannya Nabil untuk memimpin doa. Istaidu al-an ikra'u ad-du'a. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istaidu salaman. Assalamualaikum.